Setiap ulun mendengarkan azan, ulun berhenti bekerja, ulun berdiri, dan ada sesuatu yang keluar dari tubuh ulun tiba-tiba. Entah itu seperti daging, seperti lendir yang keluar yang begitu banyak, hitam campur dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Sekarang saya beragama Islam. Dulu waktu saya masih belum berkeluarga, agama saya masih Katolik Kristen. Dan setelah saya berkeluarga, alhamdulillah sudah menjadi seorang Muslim. Di hari yang cerah ini, ulun ingin menceritakan pengalaman hidup ulun hingga saya hijrah sekarang. Perkenalkan, istri saya ini namanya Bastia. Ulun tinggal di Banjarbaru. Waktu itu sebelum ulun tarik ulur sedikit ke belakang, waktu itu masih umur 21-22. Di situ ulun masih hidup dengan dunia lah, tentang narkoba, perempuan, dunia malam, dan saya habiskan hidup ulun itu dengan dunia seperti itu. Dan sampai akhirnya ulun sudah lelah, ulun sudah merasakan seperti sudah capek sekali, sudah tidak ingin lagi merasakan dunia itu. Dan akhirnya ulun bertemu dengan seorang istri ulun ini, dan itu pun masih belum Allah beri hidayah, hingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah, mempunyai anak satu laki-laki. Dan saat itu ulun masih terus saja pergi ke gereja, meskipun secara hukum muslim, tapi kalau menurut ulun itu sewaktu itu masih bukan agama ulun itu, tapi ulun masih memegang erat agama Kristen dan Katolik itu. Tetap makan daging yang diharamkan Islam itu ulun tetap makan, karena ulun bukan itu yang ulun cari waktu itu. Bukan Islam, bukan apa itu, yang penting ulun sah itu. Tetap ulun kerjakan, ulun ke gereja setiap minggu, setiap Sabtu ulun ke gereja. Tetap ulun makan anjing, daging babi, semua yang diharamkan di Islam itu ulun makan. Ada di satu titik saya hidayah itu ulun rasakan turun langsung. Di waktu itu masih kerja, tinggal bersama dekat dengan orang tua. Ketika ulun kerja di bangunan, setiap ulun mendengarkan suara azan, ada sebuah getaran di dalam tubuh ulun. Getaran itu ulun tidak mengerti apa getaran apa itu yang terjadi di dalam tubuh ulun, seperti ada yang ingin keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Setiap ulun mendengarkan azan, ulun berhenti bekerja, ulun berdiri, dan ada sesuatu yang keluar dari tubuh ulun tiba-tiba. Entah itu seperti daging, seperti lendir yang keluar yang begitu banyak, hitam campur dengan seperti air liur. Dan ulun bingung setiap kali azan zuhur, asar, maghrib. Di waktu itu banyak sekali kejadian. Hampir kejadian itu setiap bulan, setiap minggu ulun rasakan. Hingga akhirnya ulun tidak tahan lagi. Ulun sudah capek sekali merasakan gejolak di dalam tubuh itu yang hingga keluar apa itu ulun tidak mengerti. Akhirnya orang tua ulun membawa ulun ke rumah sakit. Dibawa ke IGD, ternyata diperiksa oleh perawatnya tidak ada apa-apa.
diperiksa ini, di ronsen, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Dan akhirnya ulun pulang. Setiap bulan itu seperti itu. Hingga pada akhirnya di bulan ketiga, di waktu maghrib, menjelang waktu maghrib orang azan, seketika itu juga tiba-tiba telinga ulun ini seperti ada angin puyuh, angin kipas itu yang masuk ke dalam kepala ulun ini. Hingga anak-anak, istri ulun berbicara pun ulun tidak bisa mendengar. Dan seolah-olah tiba-tiba ada yang masuk ke dalam tubuh ulun dari kaki hingga badan, hingga kepala ulun. Ulun bingung sekali mau seperti apa, tidak bisa menjelaskan kepada siapapun, kepada istri pun istri tidak mengerti. Dan akhirnya ulun berbicara dengan diri sendiri sambil ulun berlabah tidur di tempat tidur, masuk kamar, ulun berbicara dengan diri sendiri, ada apa ini, kenapa seperti ini. Ulun berbicara dengan diri ulun sendiri, ulun sudah pasrah, ulun ingin menghilangkan rasa seperti ini. Dan akhirnya ulun tertidur. Sambil ulun seperti itu, ulun menutupkan mata hingga ulun tertidur. Hingga di malam hari, di tengah malam itu ulun bermimpi ada satu ekor ular masuk ke dalam rumah dan menangkap anak ulun. Sewaktu itu ulun tidak bisa menjelaskan apa yang harus ulun lakukan. Ular itu melilit anak ulun. Ulun tidak bisa menangkap dan ulun tidak bisa bergerak. Tiba-tiba seketika itu ada orang datang berbaju putih seperti yang ulun pakai ini, bersorban. Tapi ulun tidak bisa melihat wajahnya sedikit pun. Wajahnya, alis pun ulun tidak bisa melihat. Hidung yang tidak bisa, seakan-akan penuh cahaya seperti cahaya matahari. Seketika itu juga ular yang melilit anak ulun itu tiba-tiba menghilang dan beliau yang memeluk anak ulun. Ulun ingin berbicara, tiba-tiba ulun terbangun. Seketika itu juga ulun terbangun dari tidur. Dan badan ulun seketika itu juga penuh dengan keringat dingin, badan ulun panas dingin. Ada apa seperti itu? Ada apa seperti itu? Sewaktu itu ulun terbangun dari tidur. Ulun lihat istri ulun tidak ada di samping. Ternyata beliau lagi sholat tahajud. Entah kenapa, ada apa. Ulun lihat istri ulun itu seperti, hati ulun itu bergetar, semakin bergetar setiap kali ulun melihat beliau sujud itu. Mungkin ini tidak bisa ulun jelaskan di situ juga. Akhirnya ulun bulatkan malam itu juga, ulun ingin tahu itu Islam seperti apa. Ingin tahu Islam itu bagaimana orang melakukan sholat, berbacaan, dan itu ulun ingin tahu. Mulai malam itu tiba-tiba ada rasa ingin mengetahui, ingin tahu, penasaran itu tiba-tiba datang sendiri seketika. Dan ulun pun merasakan rasa ingin mengerti apa itu Islam. Dan kebesokan harinya akhirnya ulun jelaskan kepada istri ulun sampaikan, ulun ingin seperti ini, ulun ingin seperti pian, ulun ingin seperti pian bisa sholat, bisa apa itu berwudu. Ulun pun tidak mengerti. Akhirnya ulun tanya dan alhamdulillah istri ulun rasakan hidayah itu. Dan akhirnya ulun tinggalkan semua itu, dari narkoba, gereja, teman-teman yang masih ya maksiat seperti itu, makanan. Dan akhirnya secara perlahan, waktu demi waktu ulun lawan semua itu, ulun buat itu menjadi musuh ulun. Dan ulun dokter itu semua bahwa itu hanya jadi penyakit untuk diri ulun. Akhirnya itu yang membuat ulun bisa melawan semua itu. Dan ulun niatkan agar ulun ini bisa menjadi lebih baik lagi setelah ulun masuk Islam. Dan alhamdulillah itu Allah izinkan dan Allah kabulkan semuanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ulun istiqomah menjadi seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya sudah menikah dengan beliau, Bapak,
Yang saya rasakan, saya sangat sedih. Kenapa jadi sangat sedih? Saya kan sudah menikah nih secara Islam, tapi beliau tidak menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Pergolakan batin itu selalu ada dalam diri saya. Setiap saya sholat, saya selalu sedih, menangis. Saya cuma bisa berdoa. Pada puncaknya ketika saya hamil anak kedua, saya mengandung, pas itu ketahuan dari dokter perempuan. Nah, semoga anak yang ada di dalam kandungan saya ini lebih memberikan lagi. Allah memberikan keajaiban melalui anak saya. Setelah waktu berjalan, lahirlah anak perempuan saya. Lahirlah anak perempuan saya. Kemudian dari anak saya lahir 1 bulan, besok harinya suami saya membawa kabar. Anak perempuan saya pengen dibaptis. Nah, dari situ saya timbul pergolakan batin dalam diri saya. Saya berdebat dengan suami saya, kenapa anak saya harus dibaptis. Dari situ, dari mendengar mau dibaptis besok harinya, saya sholat, melanggengkan tahajud, berdoa saya. Semoga ada kemudahan, keajaiban dengan lahirnya anak saya ini yang bisa mengubah segala-galanya. Termasuk suami saya, agar dia diberikan hidayah yang sebenar-benarnya. Agar dalam kehidupan saya berumah tangga ini saya tidak timpang. Karena saya merasakan timpang kalau berbeda. Walaupun dia sudah muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dalam keseharian dia tidak mengerjakan sesuai dengan syariat Islam, bagi saya itu timpang. Jadi setiap saya sholat, saya melanggengkan tahajud, saya memohon agar diberikan kemudahan suami saya untuk benar-benar memeluk agama Islam yang benar-benar dan meyakini. Nah, timbullah pada suatu ketika mungkin dengan doa-doa saya itu dijawab sama Allah. Saya nggak percaya, saya rasanya nggak percaya itu. Ketika saya menemukan suami saya memanggil saya, katanya badan dia panas-panas, keluh, pokoknya rasa apa, kayak rasa ada sesuatu dalam tubuhnya. Saya bilang, kenapa jadi begitu? Terus saya bilang, coba berdoa di Goa Maria, di tempat biasa. Dia kan bilang kalau di Goa Maria itu katanya dingin, katanya kayak gitu. Tapi suami saya nggak mau. Dia bilang di Goa Maria itu panas. Sekarang tuh panas. Dia bertanya, suami saya ingin Islam itu kalau sakit bagaimana cara penyembuh asipanya? Saya bilang asipah dari Islam itu cuman Al-Quran saja, kata saya. Kalau pengen sembuh apa yang ada dalam tubuh kita ini, Al-Quran aja sudah pengobatnya, kata saya. Akhirnya saya ajarkan pertama itu 2 kalimat syahadat yang benar-benar. Nah, di situ dia bergetar, mulutnya keluh, masih belum ini ya, belum. Apakah memang karena itu benar-benar beliau menghayati jadi mulut ini terasa kaku. Tapi kok waktu mengucapkan kalimat syahadat saat masuk menikahi saya, dia biasa aja, kata saya. Apa karena dia anggap aja membaca 2 kalimat syahadat itu bacaan biasa mungkin ya, bagi saya kayak gitu. Tapi pada malam itu beliau benar-benar bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau muntah. Saya nggak percaya itu bahwa itu muntah hitam. Gini apa, kata saya, ini ada apa kok kayak gini? Jadi saya bawa beliau ke tempat guru di kampung Melayu. Nah, saya ceritakan dengan beliau, tolong dibimbing suami saya pengucapan 2 kalimat syahadat lagi, karena beliau asalnya Kristen Katolik, kata saya. Akhirnya dibimbinglah sama guru yang ada di kampung Melayu tersebut. Siapa nama gurunya ya? Guru Bandi. Saya sudah agak lupa. Jadi lama nggak silaturahim sih. Jadi Guru Bandi. Di situ beliau diajarin, dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di situ beliau yang benar-benar asalnya keluh tuh jadi mulai pasih. Saya dulu pernah sih baca-baca yang tentang orang pengucapan 2 kalimat syahadat kan, kalau memang benar-benar kan pasti keluh mulutnya. Habis itu beliau itu pasih mengucapkan. Nah, dari situ beliau dibersihkan, dikasih air kan, dimandikan. Habis itu dikasih wejangan nasihat-nasihat. Kalau sudah
benar-benar masuk agama Islam itu harus meninggalkan larangan dan mentaati peraturan beliau. Tapi kalau orang Islam itu semakin kita tingkatkan ibadah, ilmu, setan itu semakin mendekat lagi. Jadi tinggal kita aja lagi yang membawa diri, kata beliau. Pertama kali yang saya ajarkan sama suami saya tentang berwudu. Habis tentang berwudu, saya tulis di kertas, saya tempel di kamar mandi itu, berwudu gerakan-gerakannya. Saya tuliskan nawaitu tuh, garis spasi, wah, kayak gitu. Akhirnya, tapi suami saya ini memang kalau menurut kayak kita bahasa Banjarnya tuh kada bebal, cepat dia nangkap. Jadi satu hari ini hafal dia berwudu, gerakannya, habis itu doa selesai berwudu. Itu. Habis itu saya ajarkan tentang mandi wajib. Pelan-pelan. Habis itu baru saya sarankan, ayah kan kata saya mau benar-benar masuk Islam, kalau bisa melangkahkanlah kaki ke masjid. Biar seluruh orang tuh tahu bahwa suami saya itu Islam. Saya tidak ingin kejadian begitu pas meninggal yang keluarga mengklaim dia masih agama Katolik karena tidak tahu. Saya tidak ingin hal seperti itu. Makanya saya suruh suami saya ke masjid, jamaah di sana biar orang lain tuh tahu kalau suami saya itu sekarang Islam. Tunjukkan, jangan takut hal-hal yang membuat kita untuk tidak melangkahkan kaki ke masjid. Akhirnya suami saya itu mau ke masjid, berjamaah di sana, Tapi sebelumnya mertua saya memang menentang suami saya masuk agama Islam. Sedih saya di situ. Sedihnya tuh apa? Mungkin mereka kemarin tuh masih baik karena menyangka anaknya masih Katolik. Mereka kan tidak tahu kalau anaknya sekarang sudah Muslim. Nah, dari masjid itu kan ada temannya mertua saya yang lihat, cerita mungkin sama mertua saya. Nah, dari situ suami saya dipanggil, dipulang ke rumah, ditanya-tanyain gini. Ya, dengan kata-kata menyakitkan lah yang membuat suami saya sedih. Kata suami saya, kita ini kalau ketahuan sama papi sama maminya kan pasti nanti kita nggak dikasih apa-apa. Pokoknya jabaran, maaf nih, orang non tuh pasti kalau melihat Islam tuh bawaannya kan miskin. Kata saya, jangan takut untuk miskin kalau jadi orang Islam. Miskin tuh di dunia, tapi nanti kalau di akhirat kaya. Karena apa? Orang non tuh sudah dikasih dunia, sudah semuanya. Jadi suami saya tuh alhamdulillah menurut, dia kuat karena saya yang menguatkan. Tapi saya suruh tetap silaturahim ke tempat kedua orang tuanya. Saya tidak mau dia memutus tali silaturahim hanya karena ada perbedaan kayak gitu. Jadi saya mengucap syukur alhamdulillah dengan perubahan yang terjadi pada suami saya. Saya enak melaksanakan ibadah, kami sama-sama bisa berjamaah. Akhirnya anak saya perempuan itu alhamdulillah ya anak-anak membawa berkah kayak gitu. 1, 2, 3 silakan. Ulun mau kasih rahasia-rahasia dari seorang yang berhijrah, seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah. Yang paling penting itu ketika seseorang ingin berhijrah itu niat. Satu niat, ingin ke jalan Allah. Itu ingin surga yang dijanjikan Allah sebagai seorang muslim. Dan satu, anak muda, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa takut akan tidak punya harta, tidak punya kehidupan yang tenang. Jangan pernah takut itu, khususnya untuk orang-orang yang ingin masuk Islam, seseorang yang masih
menjalankan maksiat. Pengalaman ulun, maksiat itu hanya melupakan akhirat. Maksiat itu hanya pekerjaan sia-sia. Dan jangan pernah takut untuk tidak punya teman, dijauhi orang, jangan pernah takut, karena yang memicu ulun untuk bisa jadi istiqomah itu satu. Ulun ingat mati terus setiap hari. Ulun ingat waktu ulun tidur, ulun takutnya kalau Allah pas ulun bangun, ulun tidak di dunia lagi tapi sudah di alam yang lain. Itu yang ulun takutkan. Itu yang membuat ulun jadi beribadah. Semakin ulun dekat, semakin ulun menjalankan sunnah Rasulullah, itu yang membuat ulun menjadi istiqomah, menjadi ulun kuatkan iman ulun. Tiap hari ulun minta berdoa dikuatkan imannya. Itu mungkin pesan-pesan dari ulun yang mudah-mudahan semua apa yang ulun ceritakan, apa yang ulun sampaikan bermanfaat untuk semua orang-orang yang melihat tayangan ini. Mudah-mudahan menjadi amal dan pahala kesan ulun, karena ulun menceritakan hal yang benar-benar yang ulun rasakan, yang benar-benar terjadi di dalam hidup ulun. Dan semoga semua apa yang ulun sampaikan ini bisa membuat orang mendapat hidayah, motivasi, dan membuat orang-orang yang di luar sana membuka hatinya untuk menjadi orang yang baik, lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan ini berguna untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.